Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah walhamdulillah ala ni'matillah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alimil ulama, para kiai, para ustazah, para guru, pemuka agama di wilayah Jalan Pertahanan dan Komplek Srimas yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita banggakan seluruh pengurus Masjid Al-Hakim, baik ketua dan seluruh jajarannya. Semoga para pengurus Al-Hakim ini senantiasa diberi kekuatan lahir dan batinnya oleh Allah SWT untuk mengurus Baitullah, rumah Allah ini. Mudah-mudahan pada saatnya kelak kita sama-sama dikumpulkan kembali pada Baitullah yang lebih mulia, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama, jabatan dan identitasnya, yang tentunya semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Puja serta puji kita persembahkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, sehingga kita bisa melaksanakan salat berjamaah subuh di hari Minggu ini. Mudah-mudahan ibadah kita, aktivitas kita hari ini dan seterusnya diterima Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Amin. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita yang hadir dan keluarga kita semuanya tercatat sebagai pengikut dan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan pertolongannya atau syafaatnya mulai dari dunia ini sampai kelak di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, Bapak-bapak pengurus Al-Hakim yang saya hormati, izinkan apa yang saya sampaikan ini bukan barang baru. Barang lama itu apa? Mudah-mudahan barang lama kita ulang kembali, akan lebih baik lagi, akan lebih mantap lagi kita amalkan untuk mengisi sisa-sisa hidup kita. Artinya bukan ajaran baru, bukan aliran baru, bukan wirid-wirid, bacaan-bacaan yang baru. Yang akan saya sampaikan ini adalah yang bisa bermanfaat di dunia sampai nanti kita bermanfaat di kubur, padang mahsyar, siratal mustaqim, yaumil hisab, nanti sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya atas nama pribadi bersyukur kepada Allah dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh
pengurus Masjid Al-Hakim ini dan jamaah, sehingga saya diterima masuk di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh dan sama-sama kita muzakarah dan kita sama-sama untuk niatkan ngaji. Jadi kita duduk di sini, insya Allah kita niatkan ngaji, bukan yuk ceramah, artinya bukan yuk bimbingan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebab kata Nabi dalam sabdanya, siapa yang duduk satu saat saja tidak memegang pena, tidak menulis dengan kolam, dengan pena, maka tercatat sebagai ibadah 60 tahun lamanya. Alhamdulillah, 60 tahun maksud di situ yang siangnya ibadah, puasa, malamnya tahajud, wirid dan sebagainya 60 tahun. Nah, itu perbandingannya kita cuma duduk sebentar sesaat untuk niat ngaji, thalabul ilmi atau ta'lim. Jadi setiap kita masuk masjid ini mendengarkan pengajian, kita niatkan ngaji. Ya, mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita bisa mengaji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, saya akan menyampaikan fadilah, keistimewaan kalimat atau bacaan atau wirid yang bisa bermanfaat di dunia dan seterusnya, alam-alam berikutnya. Sebab kita masih banyak alam yang akan kita tempuh ya, yang sudah kita tempuh, alam arwah, kemudian alam batin ibu kita, alam rahim, kemudian alam dunia, baru 3 ya, belum kage alam barzah, alam kubur, kemudian alam akhirat. Proses menuju alam akhirat banyak ya. Bapak Ibu bahagia, sebagaimana yang telah kita baca setelah sholat tadi adalah zikrullah, zikir kepada Allah, la ilaha illallah. Kalimat ini tidak perlu diragukan lagi. Ada cerita supaya kita mantap ya. Ada seorang yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cepat proses, dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan. Setelah ditinggal oleh pengantar jenazah, ditanya oleh malaikat. Malaikat bingung, dari mana nanyanya aku ini? Apa dari kepala, dari kaki, dari tangan kanan, tangan kiri? Bingung Pak. Mengapa bingung? Karena jenazah ini ternyata orang yang soleh, yang ibu-ibu solehah. Ngapo di keningnya ini ada kalimat la ilaha illallah. Bingung karena ini ahli ibadah, ahli zikir, ahli la ilaha illallah. Didatanginya dari depan, mental malaikat itu. Dari belakang mental, dari pojok mental. Lapor ke hadrat Allah SWT. Ya Rob, lapor. Ada apa? Kat? Ternyata jenazah yang baru dimakamkan itu orang yang soleh. Ngapa kau tahu dari mana? Di sini ada la ilaha illallah di keningnya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu bahagia, lafaz la ilaha illallah ini terbawa dari dunia sampai kubur dan proses seterusnya dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 103, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Apabila kamu selesai salat, maka langsung saja zikir kepada Allah. Yang maksud zikir di situ adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini perlu kita lestarikan. Kalimat la ilaha illallah ini harus kita rutinitaskan. Kalimat la ilaha illallah harus kita bawa terus, kita baca terus. Nak tidur la ilaha illallah. Selain doa-doa yang lain, baca-bacaan yang lain perlu juga. Tapi la ilaha illallah ini jangan kita tinggalkan. Bangun tidur la ilaha illallah.
Bahkan masuk rumah pun setelah kita salam, la ilaha illallah. Nak duduk, la ilaha illallah. Nah ini kalimat ini pada saatnya nanti malaikat akan bingung. Jadi kau bingung ya, sudah kau embek lambang di depan pintu surga. Apa dia depan pintu surga? Ada lambang situ, akor kelah. Dimbeknya ternyata lambang itu la ilaha illallah. Dimbeklah lambang itu. Ya, sudah didekatkan bahwa ini orang ahli la ilaha illallah. Tak perlu ditanya lagi. Malaikat dah sibuk nanya lagi. Sudah. Inilah Bapak Ibu bahagia. Ini tulisan riwayat di dalam kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Nawawi Banten. Bapak Ibu bahagia, oleh karena itu la ilaha illallah ini ya kita bawa terus. Pengajian kita pagi hari ini mari kita awali dengan la ilaha illallah. Saya membawa tawasul. Ya, tolong dibagikan Hendra. Boleh Pak, bagikan. Nah, ini agak kabur dikit. Iya, bagi boleh bagi. Tidak bayar, tidak gratis. Dengan ada artinya malahan. Kita ajarkan, kita sampaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, jiran tetangga kita. Ini tawasul ya, disertai dengan la ilaha illallah. Diawali dahulu dengan la ilaha illallah. Di sini ada artinya. Jadi kita bisa tahu dengan artinya. Mari kita awali, saya dahulu, jamaah semuanya nanti gantian. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Tawasul ya. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asa nakhdha bi fadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab, ta'alaw wansuru lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah. Innallah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati, asa ta'ti bisyarati
wa yasfu waqtuna lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur bikashfil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamshil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ada artinya, baca masing-masing bae di rumah sambil ngasuh cucung, sambil ngayun cucung. Ya, insyaallah ada manfaatnya. Cucungnya kage jadi orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita ingat nenek-nenek kita dulu, kakek kita dulu ngasuh kita sambil diayun, sambil timang-timang zikir ya, sebagaimana zikir Kiai Marogan. Kiai Marogan zikir terus, zikir ngasuh sambil mancing, sambil di sawah. Alhamdulillah anak cucunya sekarang jadi wong alim, hafidho. Harapan kita mah itulah, cucu-cucu kita, anak-anak kita ada salah satu yang jadi hafidho berkat dengan zikir kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, silahkan ya, ijazah ini untuk umum, boleh dipakai terusnya. Bab la ilaha illallah ini menurut hadis Nabi bisa menghapus dosa besar. Dalam satu riwayat hadis Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan wa maddaha bi ta'zim huddimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah satu kali ikhlas hatinya tanpa mengharapkan lain. Sebab ada kadang-kadang bacaan zikir ini pengen kayo, pengen kebal, pengen disayang oleh seseorang, pengen dicintai oleh orang sekampung ya. Ini dakwah ikhlas mukhlisan lahu. Hatinya bersih hanya semata Allah Subhanahu wa taala, mohon ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 4.000 dosa besar. Bayangkan Pak, baca sekali ya la ilaha illallah, ikhlas hatinya, artinya masuk dalam hati kita, bukan sekedar di mulut. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya 4.000 dosa besar. Sedangkan dosa kita, terutama dosa yang ngomong ini, wah tak dihitung lagi banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la ilaha illallah. Ini fadilah keistimewaan la ilaha illallah. Maka kita yang hidup sementara ini cari bekal agar bekal kita ini terbawa mulai dari dunia sampai dalam kubur, sampai proses sampai alam akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal ini dah bakal hilang. Kayak di dalam kubur akan menjadi pertolongan, jadi pengacara, jadi advokatnya la ilaha illallah. Yang ngawal kita ini di dalam kubur kaget la ilaha illallah, sampai kita di padang mahsyar dinaungi oleh la ilaha illallah. Kemudian kita siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim dituntun oleh la ilaha illallah. Yang paling dahsyat lagi yaumil hisab, kita kaget akan dihitung oleh Allah SWT ya, diperhitungkan oleh Allah SWT di hari yang terakhir kaget.
Kalau kita terjawab bagus kita, maka kita akan selamat. Kalau enggak, kita akan celaka. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari dunia sampai proses alam-alam berikutnya kita minta selamat berkat la ilaha illallah. Babe yang bahagia jangan malu-malu, kita ajak tangga kita ajak keluarga kita, ayo kita sebarkan la ilaha illallah. Wong lain nyebarkan narkoba lagi berani, nyebar ke sabu lagi berani. Benar tak? Kita dakwah dengan keluarga kita kadang-kadang malu-malu menyebarkan la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah inilah yang akan menyelamatkan kita. Fadilah la ilaha illallah selain penghapus dosa, kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah anak kuncinya surga. Kita kaget, tak bakal bingung lagi. Masuk surga sudah memiliki kuncinya. La ilaha illallah. Masuk masjid baik, masuk rumah kita, kalau terkunci kamar, ya terkunci rumah kita, tak bakalan masuk. Walaupun rumah kita dah baik. Nah itu. Tapi kalau sudah kita miliki kuncinya, kita pegang kuncinya, maka kita akan bebas milih surga mana yang akan dimasuki oleh kita. Inilah keistimewaan. Jadi fadilah la ilallah sangat banyak sekali. Oleh karena itu pagi hari ini dan seterusnya kita bersyukur pada Allah, mulut kita bisa ucapkan la ilaha illallah, kita tanamkan dalam hati kita bahwa la ilaha illallah inilah satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Oh kalau mah itu tidak perlu sholat lagi, ya tidak, sholat tetap sholat, zakat tetap zakat, haji juga terus, perintah-perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Tapi pegangan kita ya sama dengan orang zaman-zaman bingen, ya Abdul Somad Al-Falembani yang meninggal dunia di luar negeri, ya tetap memegang la ilaha illallah. Kemudian lagi banyak kiai-kiai yang lain yang akhir-akhir ini, Kiai Zawawi Nizam yang kemarin di Khawali Satu Ilir, Kiai Zan Sukri dan lain-lain, Kiai Ming dan lain-lainnya, Kiai Abdullah Azhari yang diabadikan nama jalan laut itu. Inilah amalnya. Kiai Marogan sehingga diceritakan Kiai Marogan dakwah melalui sungai laut. Dulu kan hutan, kiri kanan Sungai Musi ini hutan, belum ada jembatan Ampera, belum ada 16 ilir. Dengan la ilaha illallah inilah dibantu oleh iwa, didorongnya perahunya. Dulu kan tak kati mesin, pakai perahu jukung, pakai dorong dari Lawang Kidul 5 ilir sampai ke Marogan sana, sampai sungai Marogan, sungai Ogan. Dibantu oleh iwa, didorong oleh buaya, oleh semuanya tunduk. Kenapa? Karena dia ikhlas dengan ucapan la ilaha illallah, yakin dia akan selamat. Kita juga sama. Nah kami sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai kalau tidak bisa nyebarkan, tidak bisa ngumumkan seperti ini, kami juga berdosa. Kadang-kadang ceramahnya cuma hanya ketawa baik, hahaha, hilang. Balik apa yang disampaikan oleh ustaz tadi? Iya lucu katanya. Nah lucunya yang dapat. Maka berdosa. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ustaz membalik. Dosa besar. Baca ngomong tapi tidak baca ngelaksanakan. Nah ini, ayo sedekah. Ustaz dewek tabasah pelit. Ustaz ini dulu masuk neraka. Ustaz, ayo tahajud. Ustaznya tidak tahajud. Usahanya masih lemah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah. Ustaz ini kiai-kiai besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami terima tidak terima, kami sudah menyampaikan balighu anni walau ayah. Kata Nabi, sampaikan kamu tuh sampaikan walau satu ayat. Alhamdulillah pagi ini nampaknya sudah bukan satu ayat, banyak ya. Diamalkanlah ini, insyaallah akan barokah. Bapak yang berbahagia, kita ceramah sampai jam 5:30. Jangan bubar dulu, kita sholat isyraq. Sholat isyraq, usolli sunatal isyraq rakaat ini. Waktunya sholat isyraq itu 1 jam setelah waktu subuh. Jadi setiap pagi harus kita laksanakan isyraq. Sholat isyraq ini manfaatnya kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat
sama halnya seperti haji dan umroh yang dikabul. Tam sampai Nabi umumkan sempurna. Nah itu. Sekarang haji berapa waktu Pak Haji? Lamanya 20 ya, 20 tahun. Daftar tahun ini 2020, tahun 2040 baru berangkat. Iya. 30 juta atau 25 sekarang daftarnya. Nah, ini otomatis Nabi kita Muhammad SAW yang bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat Isra setiap pagi, maka nilainya, maknanya sama dengan melaksanakan haji dan umrah yang tam, sempurna. Artinya dikabul, diterima hajinya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Niatnya usolli sunatal isra rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunah isra 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sudah doa. Beratnya Pak luar biasa ya. Sholat isra ini selain fadilahnya sama dengan orang haji, jihad, perang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perang mana? Ketika saudara-saudara kita sarapan pagi, menikmati kopi, menikmati teh manis, menikmati sarapan, kita sholat, Allahu Akbar. Makanya perang dengan hawa nafsu. Perang yang sangat besar itu kata Nabi, hawa nafsu. Jadi ajaran ini dari Rasulullah SAW yang dilaksanakan kebanyakannya jamaah tabligh. Kita bukan jamaah tabligh tidak melaksanakan. Barangkali ada yang baru tahu pagi ini barangkali. Tapi nyatanya barangkali alhamdulillah tidak ya. Jamaah tabligh itu tidak pernah tinggal. Setiap jamaah tabligh pasti dia melaksanakan sholat isra. Kenapa? Ajarannya dari guru-gurunya, dari pemimpinnya sudah diajarkan, sudah ditanamkan sholat isra harus dilaksanakan. Tidak lama, cuman paling-paling 5 menit 2 rakaat. Ayatnya kalau bisa panjang memang ayatnya. Kalau tidak bisa qul ya qulhu. Sholli sunatal isra rakaatin ta'ala Allahu Akbar, baca Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Kalau bisa ayatnya surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kahana. Ya kalau hafal, kalau tidak hafal qul ya wa yaqul huwallah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud sampai selesai. Yang kedua qul huwallahu ahad sampai selesai doa ya tiap pagi. Insya Allah anak keturunan kita ahli ibadah ya. Kadang-kadang kita nih memang dari salah kita nih orang tua, kita mereskan anak-anak kita, maksudkan ayo sholat. Nah lah maghrib, nah kita dewek masih nongkrong di depan TV sambil ngerokok, sambil jalan celana pendek. Benar tak? Salah kita. Ayo bangun subuh, kita dewek kesiangan. Nah, inilah oleh karena itu mari kita bangkit di tahun 2020 akhir ini, 2021 kita bangkit kembali, kita buka mata kita buka wawasan kita, dan alhamdulillah ternyata kita diajak oleh pengurus Al-Hakim ini untuk buka mata, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ya. Bila perlu kakek masjid ini setiap minggu sekali diadakan sarapan bersama. Kami Nurul Yakin sudah tiap subuh Jumat sarapan bersama ya setelah sholat Isra sudah, alhamdulillah. Bahkan jadikanlah sini masih banyak ruangnya buka TK TPA. Kenapa? Untuk kader yang jadi imam kaget kita ninggal siapa? Yang akan meneruskan jadi muadzinnya siapa? Meneruskan ngajari fikihnya siapa? Sebab kalau kita sholat baik tanpa ilmu fikih itu akan keliru kaget. Bacaan imamnya ijajul jilatil ardul jalaha, kan malu kita punya imamnya salah. Nah jadi kita tanamkan anak, bila perlu kita panggilnya anak hafidzah yang ngajar di sini. Alhamdulillah sudah diprogram. Nah itu. Jangan kalah kita dengan saudara-saudara kita ya. Saudara-saudara kita itu pagi-pagi juga lah, sampai hari Minggu ini lah siap pakaian bersih, megang bukunya namanya Injil, itu tidak malu-malu dia. No. Kita
Orang Islam megang Quran malu, pakai peci anak-anak kita malu. Tunjukkan anak kita identitas Islamnya. Sholat pakai peci, pakai pakaian bersih, jangan pakai kaos. Kata ya, alhamdulillah ya. Ya. Nah itu, inilah Bapak Ibu bahagia yang perlu ya kita tanamkan dengan generasi berikutnya. Kami juga mohon doa di pesantren kami, pondok kami sekarang sudah ada 4 Pak yang sudah hafal Quran. Itu berkat dengan bimbingan dan bantuan ibu-ibu, bapak-bapak. Kadang-kadang bulan puasa kami menyebarkan bantuan-bantuan itu sedekah kita tanamkan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah dengan bantuan Bapak Ibu atas nama pribadi kami ucapkan terima kasih. Ini kita sudah masuk waktu Isra. Ya, sudah tadi kan jam berapa tadi azan subuh tadi? Sudah ya, sudah masuk. 30 menit sesudah waktu Isra atau sobat subuh sudah masuk. Bapak Ibu bahagia, atas nama pribadi juga atas nama petugas, sebab kami ini setiap hari Minggu ditugaskan oleh Pemkot sama dengan Pak Ustadz Syairozi, Ustadz Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhir min jami' sayiat. Tarfa'una biha ya Allah 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat wal hayat wal barakat wa ba'dal mamat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, ya mujibad da'wat, ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan maghfura. Allahumma ya Allah, puja serta puji kami persembahkan ke hadratmu karena Engkaulah yang berhak dipuja dan dipuji. Kesempatan yang baik di hari Minggu tanggal 15 November ini ya Allah, bersamaan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kami hadir dan melaksanakan pengajian di dalam Masjid Al-Hikam ini. Berkahilah ya Allah seluruh pengurusnya, jamaahnya, dan orang-orang yang hadir pada masjid ini. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang berbuat baik di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jadikan pula putra-putri kami, putra-putri yang Kau ridhai, saleh dan salehah, senantiasa tunduk dan patuh pada hukum dan perintah-Mu ya Allah, dan dapat menjauhi segala larangan-larangan-Mu. Akhirnya padamulah kami mengabdi, padamu pula kami menyerahkan diri. Perkenankan pinta dan doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.